Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Rana Wulung, sang pengantin pria, tengah dalam bahaya saat ikut menyerang pendekar pemetik bunga. Bagaimana nasib Rana Wulung selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Pembokong licik, cepat tunjukkan diri, teriak pendekar pemetik bunga marah sekali. Sepasang matanya yang buas menyapu ke arah barang panggung. Di bagian barat panggung berdiri beberapa orang. Mata pendekar pemetik bunga yang tajam tidak berhasil kali ini menduga siapa gerangan manusia yang telah melemparkan senjata rahasia tadi. Dengan marah, pendekar pemetik bunga mengangkat tangan kanannya ke udara dan berteriak, "Kalau tidak ada yang menunjuk diri, semua yang ada di panggung barat pasti kubikin mak." Seorang laki-laki tua yang berdiri di belakang sebuah kursi di bagian barat panggung berbatuk-batuk beberapa kali. Laki-laki ini berpakaian bagus dan bertopi tinggi yang dihiasi manik-manik. Jelas, ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan atau hartawan. Dia mengangkat kursi yang di depannya ke samping dan melangkah ke muka panggung, berhenti sejarak 2 tombak dari panggung. "Cepat, beritahu siapa kau," bentak pendekar pemetik bunga. Tangan kanannya masih belum diturunkan dan kini telapaknya yang terbuka diarahkan pada orang tua berpakaian bagus. "Aku hanya seorang tamu yang mengunjungi pesta perkawinan ini, orang muda." Cuma seorang tamu saja berani campur tangan. Ilmu melemparkan senjata rahasia pengacut tadikah yang kau andalkan? Orang tua itu berbatuk-batuk lagi. "Meski cuma tamu buruk begini," katanya, "aku juga adalah sahabat baik dari tuan rumah dan besannya. Sungguh tidak enak sekali melihat nasib sahabat-sahabat yang naas tanpa bersedia turun tangan." "Oh begitu, bagus," ujar pendekar pemetik bunga pula. "Sanggupkah kau menerima pukulan tangan kananku?" Orang tua berpakaian bagus itu tertawa dingin. "Orang muda, nyalimu memang besar sekali. Sayang, kejahatanmu dan kebuasanmu jauh lebih besar lagi, sehingga aku yang tua ini terpaksa tak bisa berpangku tangan." Orang gendeng yang tak tahu gunung Semeru di depan hidung, terima pukulan tapak jagat ini. Si orang tua cepat menyingkir ke samping waktu pendekar pemetik bunga menghantamkan telapak tangan kanannya ke depan. Semua orang terkejutnya bukan olah-olah sewaktu melihat bagaimana tanah bekas tempat si orang tua berpakaian bagus tadi menjadi berlubang besar dilanda ilmu pukulan tapak jagat si pemuda jubah hitam. Pasir berterbangan, kursi-kursi jungkir balik berpatahan, sedang bumi bergetar. Kalau saja si orang tua tidak cepat menyingkir, tak dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi dengan dirinya. Namun, di saat itu semua, orang dan pendekar pemetik bunga sendiri sama memaklumi bahwa si orang tua bukanlah orang tua sembarangan. Tidak sembarang orang yang sanggup mengelak dari pukulan tapak jagat itu. "Hei orang tua, apakah kau masih tetap berlaku pengecut? Tak mau kasih tahu nama?" "Namaku atau siapa aku, kau tak perlu tahu. Aku tanya,
apakah kau sudi angkat kaki dari sini atau tidak? Sombong betul, tukas pendekar pemetik bunga. Jangan kira aku jeri terhadapmu. Silakan naik ke atas panggung. Si orang tua menghela napas panjang dan menggosok-gosok kedua tangannya. Rupanya memang aku harus turun tangan tidak tanggung-tanggung, katanya perlahan, tapi cukup terdengar oleh semua orang. Betul, memang dalam dunia persilatan tidak boleh tanggung-tanggung, menimpali pendekar pemetik bunga. Kalau kau berani cari perkara, kau tak boleh tanggung-tanggung untuk pasrahkan jiwa. Dan sekejap kemudian, kedua orang itu pun sudah berhadap-hadapan di atas panggung, disaksikan puluhan pasang mata, disaksikan oleh Rana Wulung yang saat itu menyingkir ke sudut panggung. Rana tiada kenal siapa si orang tua. Namun dia maklum kalau orang tua ini berilmu tinggi, dan Rana Wulung berharap moga-moga si orang tua benar-benar bisa menjadi tuan penolongnya. Apakah kau masih punya simpanan senjata rahasia tadi, orang tua? Tanya pendekar pemetik bunga. Si orang tua tertawa dan balas mengejek. Kalau kau punya senjata, keluarkanlah, biar ku hadapi dengan tangan kosong. Sombong betul, bentak pendekar pemetik bunga. Tanpa beranjak dari tempatnya, dia lepaskan 2 pukulan tangan kosong yang dahsyat. Panggung itu tergetar keras. Si orang tua bersuit nyaring dan melompat 3 tombak. Dari atas, cepat berkelebat mencari posisi baru dan balas mengirimkan 2 jotosan yang tak kalah hebatnya. Dalam sekejapan saja, kedua orang itu sudah terlibat dalam pertempuran seru. 5 jurus berlalu cepat. Pendekar pemetik bunga penasaran sekali melihat ketangguhan lawan. Didahului dengan bentakan nyaring, dia mempercepat permainan silatnya. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang. Kini, dan 2 jurus di muka, dia sudah berhasil mendesak lawannya. Terima jurus kematianmu, orang tua, seru pendekar pemetik bunga. Dan kejapan itu pula, pukulannya menyilang aneh, membabat ke pinggang si orang tua. Yang diserang cepat menyingkir sewaktu melihat serangan ganas itu dan menusukkan 2 jaringnya ke muka, ke arah mata pendekar pemetik bunga. Inilah jurus mencungkil mata yang ganas. Pendekar pemetik bunga tentu saja tak mau kedua biji matanya dimakan 2 jari lawan. Di lain pihak, dia juga tak mau tarik pulang pukulannya yang ganas. Karenanya, dengan cepat pemuda itu miringkan tubuh ke kiri. Sekaligus gerakannya itu mempercepat perbawa serangan tangannya ke arah pinggang lawan. Si orang tua sadar kalau tusukan jari tangannya tak bakal mencelakai lawan, sebaliknya dirinya terancam bahaya besar. Lekas-lekas menginjak panggung dan melompat ke atas. Begitu lolos dari gebukan lengan maut, si orang tua laksana alap-alap menungki ke bawah dan lepaskan satu tendangan 2 pukulan. Jurus menembus kabut mengintip rembulan. Yang dilancarkan si orang tua dikenal baik oleh pendekar pemetik bunga. Sambil tertawa mengejek dan menyebut jurus itu, si pemuda berkelit lincah lantas kirimkan pukulan tangan kiri kanan yang mengarah 4 jalan darah berbahaya dari si orang tua. Meski masih dalam terkejut karena lawan mengetahui jurus yang dimainkannya, namun si orang tua tiada ayal untuk lekas-lekas menghindar dari serangan lawan. Hei orang tua, melihat jurus menembus kabut mengintip rembulanmu tadi, ada hubungan apakah kau dengan Rah Kuntar Belong? Lekas jawab, apa kau muridnya, ha? Si orang tua menindih rasa terkejutnya. Tak sangka kalau lawan bisa menduga nama gurunya. Dan pendekar pemetik bunga sesaat kemudian tertawa bergelak. Tidak menyaut, berarti betul, katanya. Bagus sekali kalau begitu. Aku memang punya urusan yang belum diselesaikan dengan Rah Kuntar Belong. Sebagai permulaan, kurasa ada gunanya lebih dahulu bikin penyelesaian dengan muridnya.
Jangan banyak mulut, pendekar terkutuk, bentak si orang tua. Tahu pukulan apa yang bakal kulupaskan ini? Pendekar pemetik bunga kerenyitkan kening dan memandang tajam ke muka. Si orang tua dilihatnya berdiri dengan kaki meregang, lengan kiri lurus ke bawah, tinju mengepal, sedang tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas kepala. Lengan kanan itu kelihatan berwarna biru. Ah, cuma pukulan kelabang biru, ejek pendekar pemetik bunga. Tapi diam-diam dia kerahkan 3/4 bagian tenaga dalamnya ke tangan kanan. Karena dia sudah pernah tahu kehebatan pukulan kelabang biru yang mengandung racun jahat itu, yakni sewaktu berhadapan di selatan tempo hari melawan Rakuntar Belong. Lekaslah keluarkan supaya kau sendiri melihat bahwa ilmu pukulanmu itu tak lebih dari kentut belaka. Bagaimana kelanjutan pukulan kelabang biru? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.